Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang masyhur dengan nisbahnya An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah imam yang berasal dari kota Nawa. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-21. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah tentang wasiat iman dan istiqamah di atasnya. Dan sekarang kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya, hadits yang ke-22. Qala al-muallifu rahimahullah an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya pernah ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya berkata, ara'aita, bagaimana pendapatmu, idza shallaitul maktubat, kalau saya mendirikan salat wajib, wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halala wa haramtul harama, dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, akan datang maknanya. Walam azid ala dzalika syai'a, kemudian saya tidak menambah dari hal tersebut sesuatu apapun. Saya hanya melakukan yang wajib, mendirikan salat, berpuasa, melakukan hal-hal yang halal yang lainnya dan meninggalkan yang haram. Kata lelaki ini, adkhulul jannah. Asalnya ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, adkhulu. Ada hamzah istifhamnya, tapi dihilangkan. Apakah saya akan masuk surga? Bagaimana pendapatmu? Kata orang ini. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Iya, engkau akan masuk surga dengan perbuatanmu itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa makna, ada ini antum. Wa makna haramtul harama, adapun makna saya mengharamkan yang haram, ai ijtanabtuhu, saya menjauhinya. Wa makna ahlaltul halala, dan makna saya menghalalkan yang halal, ai fa'altuhu mu'taqidan hillah, saya melakukannya ya sembari meyakini akan kehalalannya. Ini sama dengan keharaman, karena keharaman itu bukan hanya ditinggalkan saja, tapi ditinggalkan sekaligus diikuti dengan apa? Keimanan dan keyakinan bahwa apa yang kita tinggalkan itu memang haram. Bukan ditinggalkan karena tidak mampu, bukan. Nah, hadits ini subhanallah mengandung wasiat yang agung. Di antara wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Dan dalam hadits ini sama dengan hadits-hadits yang sebelumnya yang menjelaskan kepada kita hirsus sahabah, semangatnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya kan, di dalam mempertanyakan tentang agamanya, dan di dalam meraih hal yang terbaik di dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga menunjukkan kepada kita bahwa ghayah, tujuan hidup para sahabat hanyalah surga. Karena apa yang ditanyakan oleh seorang lelaki ini sebab masuk surga. Dia ingin tanyakan apakah amalannya selama ini yang dia lakukan dari yang wajib-wajibnya, dan apa yang telah dia lakukan dari apa yang Allah perintahkan dan dia tinggalkan yang haram, apakah itu bisa menyebabkan dia masuk surga atau tidak? Menunjukkan apa? Ghayah atau tujuan hidup sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin rahimahullah atau hafizahullah taala dalam syarahnya, di sebagian riwayat ada yang menyebutkan tentang siapa yang bertanya ini, yaitu An-Nu'man ibn Qawqal. An-Nu'man ibn Qawqal. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya
Sebenarnya walaupun tidak disebut nama ini, kita juga tidak ada urusan dengan namanya. Ya kan? Karena jelas hadisnya riwayat Muslim. Dan yang bertanya juga ini adalah sahabat. Dari mana kita tahu dia sahabat? Hah? Bertemu dengan Rasulullah, menyaksikan Rasulullah dan beriman kepadanya. Kalau dia tidak beriman, untuk apa dia tanya itu? Salat maktubah, puasa Ramadan, amalan-amalan ini dilakukan oleh siapa? Orang-orang kufar atau orang yang beriman? Orang beriman. Maka sahabat yang bertanya ini adalah, atau orang yang bertanya ini adalah sahabat. Dan sahabat, apa yang direwayatkan? Apakah diragukan atau tidak? Tidak diragukan. Mereka thiqat, udul, orang-orang yang adil dan orang-orang yang thiqah. Muttafaqun ala thiqatihim wa udulihim. Disepakati akan kethiqahannya dan keadilan mereka. Tidak perlu ditanyakan lagi. Makanya kata Syekh bin Utsaimin, sebenarnya tidak ada hajat bagi kita untuk mengetahui siapa yang bertanya. Lagi pula, gharat atau maksud dari hadits ini yang kita pahami adalah isinya dan kandungannya. Nah, hadits ini sendiri kandungannya menjelaskan tentang di antara sebab yang mampu memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadits, cukup dengan seseorang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan untuknya. Cukup itu saja. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kewajiban yang disebutkan hanya sholat dan puasa? Disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan akan keutamaan sholat itu sendiri dan puasa Ramadan itu sendiri. Di atas kewajiban yang lainnya. Paham ini? Karena yang diinginkan dalam hadits ini bukan hanya sholat dan puasa, tapi mewakili semua kewajiban yang Allah wajibkan untuk hambanya. Hanya saja kenapa diwakilkan dengan menyebutkan sholat dan puasa? Kata para ulama menunjukkan akan keutamaan sholat dan puasa itu dari kewajiban yang lainnya. Wa illa sebenarnya masuk di dalamnya kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, ya kan, haji, ya, apalagi kalimat syahadat, kalimat tauhid masuk di dalamnya. Hanya saja kenapa dikhususkan sholat dan puasa menunjukkan akan keistimewaannya. Nah, dan sebagian ulama juga ada yang mengatakan kewajiban yang lainnya seperti haji, zakat dan yang semisal dengannya itu sudah masuk pada lafaz wa ahlaltul al-halala. Wa ahlaltu al-halal. Masuk di dalamnya. Karena apa tadi makna ahlaltul halal? Fa'altuhu mu'taqidan hillah. Dia melakukan hal-hal yang Allah halalkan, maksudnya bukan dari termasuk dalam keharaman, baik itu ibadah atau muamalah dan semisal dengannya. Dan dia meyakini akan kebolehannya. Nah, itu sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Maka masuk di dalamnya. Dan subhanallah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari hadits Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min 'abdin yusalli as-salawat al-khams wa yasumu Ramadan wa yukhriju az-zakah wa yajtanibu al-kaba'ir as-sab' illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'." Kata Nabi SAW, "Ma min abdin," tidaklah seorang hamba, yusallis salawatil khams, yang mendirikan salat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa yukhrijuz zakah, dan dia mengeluarkan zakatnya, wa yajtanibul kaba'ir as-sab', dan dia menjauhi dosa-dosa besar yang 7. Dan lafaz sab' di sini bukan ala sabilil hasr, tidak. Ini ala sabilit tamtsil saja, sebagai bentuk contoh saja. Wa illa kabair banyak, lebih dari 7. Siapa yang melakukan hal ini,
melakukan perintah, kewajiban dari Allah dan menjauhi apa yang Allah haramkan berupa dosa kabair. Kata Nabi, tidaklah bagi orang ini kecuali futihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Bukan hanya itu, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia boleh masuk ke dalam pintu manapun yang dia mau. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Dan apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini hadits sama dengan hadits ini, menunjukkan akan makna bahwa seorang hamba yang melakukan dan menyempurnakan kewajibannya kepada Allah, walaupun dia tidak melakukan yang sunnah, cukup menjaga kewajibannya saja dan menghindarkan dirinya dari segala dosa dan apa yang Allah haramkan, maka itu sudah menjadi sebab di antara asbab yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Di dalam hadits yang lainnya, di dalam Sahihain dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah ada seorang A'rabi. Ya, A'rabi apa ini? Badui, orang pedalaman, berkata kepada Nabi SAW seraya meminta petunjuk dan nasihat. Kata A'rabi ini, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku, sebutkan kepadaku suatu amalan yang jika aku amalkan, aku bisa masuk ke dalam surga dengan sebabnya. Qala, Nabi SAW pun berkata kepadanya, ta'abbud atau ta'abbudullah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu, atau ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan engkau sama sekali tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah al-maktubah, kemudian engkau mendirikan salat al-maktubah. Apa yang dimaksud dengan salat maktubah? Salat 5 waktu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah ini, sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman adalah kitaban, sesuatu ketentuan yang mauquta, yang telah ditetapkan. Nah ini dalilnya. Wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah, kemudian engkau menunaikan zakat yang telah diwajibkan, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Apa yang beliau sebutkan? Amalan-amalan wajib. Kemudian qala, orang A'rabi yang bertanya ini, dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la azidu ala hadza syai'an, saya tidak akan pernah menambah dari apa yang engkau telah sebutkan ini, apapun itu, atau sedikit pun, wala anqusu minhu, dan saya tidak akan menguranginya. Maksudnya apa? Dia akan melakukannya, menyempurnakannya, menjaganya, dan tidak akan menambah-nambahnya lagi. Cukup dengan dia lakukan itu. Falamma walla, maka tatkala A'rabi ini beranjak pergi dari Nabi SAW, qala Nabi SAW, Nabi SAW pun berkata, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Siapa yang ingin berbahagia, atau siapa yang senang ingin melihat salah seorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Subhanallah. Sama dengan makna hadits yang sebelumnya. Sama dengan makna hadits yang sebelumnya. Subhanallah. Menunjukkan akan bahwa melakukan yang wajib, cukup dengan melakukan yang wajib dan menjaganya tanpa melakukan yang sunnah, diiringi dengan menghindarkan diri dan berlepas diri dari keharaman, ini sudah bisa menjadi sebab dari asbab yang memasukkan seorang dalam
sorga. Walaupun ingat, bersamaan dengan itu bukan berarti kita mengatakan bahwa sunnah kalau begitu boleh saja ditinggalkan. Kalau begitu tidak usah kita lakukan yang sunnah. Tidak. Tapi melainkan yang paling afdalnya dan yang paling utama adalah seorang yang menggabungkan antara yang wajib dan sunnah. Karena namanya ibadah sunnah juga Allah syariatkan untuk menyempurnakan yang wajib. Karena kita tidak tahu dari amalan wajib kita, apakah semuanya diterima, apakah semua dipenuhi syaratnya, ketentuannya, kita tidak tahu. Yang menyempurnakan hal itu adalah amalan sunnah. Apalagi, kata Nabi SAW, amalan ibadah ini hanyalah sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam sorga. Wa illa, kita semua, tidak ada satupun dari kita yang masuk ke dalam sorga karena amalannya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalih. Tidak akan pernah ada salah seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Tidak ada. Karena apa yang kita mengandalkan dari amalan kita? Amalan kita ini, kalau kita mau timbang saja dengan nikmat yang telah Allah berikan, tidak ada artinya. Makanya kata Nabi, tidak akan ada seorang pun dari kita yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Jangan kita andalkan amalan kita. Makanya sangat membingungkan dan mengherankan orang yang beramal suatu amalan, melakukan suatu ibadah dan sombong dengan amalannya. Apa yang dia mau sombongkan? Apakah kita sudah menganggap bahwa ibadah kita ini tidak usah menandingi nikmat Allah, apalagi melebihinya? Cukup apakah ibadah kita ini sudah bisa menyaingi nikmat yang telah Allah berikan? Sebagai bentuk kesyukuran kita, belum cukup dan tidak akan pernah cukup. Karena nikmat Allah, mulai dari kita bisa beribadah kepadanya, atau mulai dari sebelum kita bisa beribadah dan melakukan ketaatan, Allah sudah memberikan kita nikmat. Sampai kita bisa mampu melakukan ketaatan kepadanya, masih Allah berikan nikmat. Kita hitung secara matematika saja, belum bisa kita membalas nikmat Allah. Apa balasan kita terhadap nikmat Allah sebelum kita mampu beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya? Tidak ada. Paham ini? Maka kata Nabi, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tidak akan pernah ada salah seorang pun dari kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Bahkan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau juga tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Kata Nabi, wala ana, dan tidak pula saya. Terus apa yang membuat kita masuk surga? Lanjutan hadisnya. Kata Nabi SAW, illa ayyataghammadni Allah birahmatihi. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku rahmatnya. Jadi memasukkan kita ke dalam surga ini, akhi, bukan amalan kita, tapi rahmat Allah. Tapi untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan ibadahnya, ketaatan kepadanya, perintah yang Allah perintahkan dan menjauhilah larangannya. Maka perintah yang Allah perintahkan berupa ibadah, amalan, dan apa yang Allah larang untuk kita jauhi, ini hanyalah sebab di antara asbab yang memasukkan kita ke dalam surga. Wa illa, semuanya ini kita lakukan semata-mata hanya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan pembahasan tentang sunnah tadi, tidak kita katakan bahwa sunnah ini tidak ada manfaatnya dan tidak perlu kita lakukan dan tidak mengapa kita tinggalkan. Tidak. Tapi sunnah menjadi penyempurna dan menjadikan seseorang yang menyempurnakan kewajibannya dengan sunnah menjadi manusia yang terbaiknya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang telah kami pilih di antara mereka. Syahidnya ayat setelahnya. Faminhum, maka di antara mereka, zalimun li nafsih. Ada yang zalim terhadap dirinya setelah diturunkannya kitab Al-Quran yang menjadi pedoman bagi mereka, menjelaskan tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Dengan apa? Disebutkan oleh para ulama, dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram.
Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Nah, kata para ulama yang dalam hadits ini, orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba menjadi yang terdepan di dalam kebaikan. Siapa mereka? Disebutkan oleh para ulama, orang yang melakukan kewajiban dan melengkapi kewajibannya dengan yang sunnah, sekaligus meninggalkan keharaman dan melengkapi keharaman yang dia tinggalkan dengan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Ini paling lengkap sudah ini. Bukan hanya melakukan kewajiban dan menjauhkan diri dari keharaman, tapi bahkan yang sunnah tidak wajib pun dia lakukan. Begitu pula keharaman, bukan hanya keharaman yang dia tinggalkan, tapi bahkan yang makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan perkara mubah pun ditinggalkan. Bayangkan. Apakah tidak kita inginkan diri kita termasuk dari mereka? Maka hadits ini subhanallah yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa mendorong jiwa ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah, melakukan kewajiban dan menyempurnakannya dengan yang sunnah. Karena jiwa ini, ikhwas sekalian, itu terbagi menjadi 3. Namun asalnya jiwa ini ammaratun bisu. Sebagaimana firman Allah SWT, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jiwa ini asalnya ammaratun bisu, akan terus-menerus mengajak kalian kepada keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang Allah rahmati. Ini min nafsul mutmainnah. Jiwa yang Allah sebutkan sebagai jiwa yang tenang. Jiwa yang selalu membawa dirinya, jasadnya kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan ini bukan digapai dengan begitu saja, tapi dengan dipaksa. Harus memang dipaksa. Jadi ibadah itu memang harus dipaksa. Kalau antum tunggu sampai antum siap, dia boleh jadi ajal lebih duluan menjemput antum. Tidak ada yang tahu. Nah, ibadah ini jangan tunggu sampai kita siap. Jangan tunggu sampai jiwa kita ini, niat kita betul-betul siap. Nah, sampai sebagian orang itu kalau ditanya, ya, kebanyakannya wanita misalkan, ditanya kenapa belum menutup aurat. Ya, kata dia apa? Saya belum bisa meluruskan niat. Kalau niat kita tunggu sampai kita ikhlas, sampai kita membulatkan tekad, tidak akan pernah kita lakukan. Orang-orang yang pelaku maksiat, kenapa sampai sekarang masih kita lakukan itu? Kenapa tidak mau berhenti minum? Kenapa tidak mau berhenti merokok? Kenapa tidak mau belum piano katanya. Belum mantap niatku. Sampai kapan? Nah, jiwa ini ammaratun bisu. Paham ini? Kita tidak tahu yang mana yang duluan, taubat atau ajal. Makanya hendaknya kita sebagai seorang mukmin untuk bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindarkan segala keharaman yang Allah haramkan untuk kita. Nah, dan di antara faidah juga di dalam hadits, ya, di antara faidah dalam hadits tentang ya, seorang yang melakukan ketaatan dan menjauhi atau menjauhkan dirinya dari keharaman. Kata para ulama, ini tidak cukup hanya dengan dilakukan dan dijauhkan, tapi perlu apa? Keyakinan. Dari mana diambil lafaz ini tadi? Ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama. Apa tadi maknanya? Fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Jadi perbuatan ya, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan, itu perbuatan yang diiringi dengan apa? Keyakinan. Ya, baik itu ketaatan atau menjauh dari keharaman. Makanya kalau ada orang melakukan ketaatan atau ibadah, tapi tidak ada niat dan keyakinan dalam hatinya, apakah dihitung sebagai ketaatan? Lah. Paham ini? Begitu pula orang meninggalkan kemaksiatan. Kalau dia tidak lakukan misalnya kemaksiatan, tapi bukan karena dia yakin itu adalah maksiat, tapi dia tidak mampu misalkan. Ada orang yang tidak bisa minum khamar, bukan karena dia yakini bahwa khamar itu haram, tapi karena tidak ada uangnya. Apakah dimaksudkan dalam bentuk ketaatan? La. Di antara dalil yang menunjukkan juga itu adalah hadits ini. Nah, sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan di hadits berikutnya di pertemuan yang akan datang. Dan saya ingatkan kembali ikhwah bersabar karena
pelajaran kita ini pelajaran yang sebenarnya tidak panjang, tapi waktu yang tidak cukup. Ya, karena Sabtu Ahad antum tahu nih, kadang ada daurah, kadang ada banyak lah acara lah atau apa. Bersabar saja insyaallah taala. Lagi pula kan antum juga bisa dapat faedah-faedah hadis ini mungkin dari pelajaran yang lain. Tah? Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu